Mari kita lanjutkan di dalam pokok bahasan bagian yang kedua, yaitu kita memasuki paradoks teologis yang di mana didahului dengan apa itu kontradiksi kronologi di dalam Alkitab. Nah, pada bagian yang kedua ini kita sudah membahas kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Perlu saya garis bawahi saudara-saudara bahwa Roma pasal 9 itu menegaskan aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Sementara ulangan 30 ayat 9 berkata, pilihlah hidup. Alkitab tampak menyatakan dua hal yang kelihatannya berbeda sekaligus. Nah, untuk menjelaskan hal seperti ini, sudah kita bahas bersama-sama, tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan asumsi, tidak bisa hanya sekedar mereka-reka kebenaran teologi ya. Karena ini adalah paradoks secara teologis. Sehingga kalau kita mempergunakan makna teologi di dalamnya, paradoks itu tidak akan pernah selesai. Karena kenapa, saudara-saudara? Kedaulatan Allah itu berarti ia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi itu tidak berarti manusia itu seperti robot yang tidak memiliki kehendak dan kebebasan serta free will sendiri. Tetapi perlu dimengerti justru karena Allah itu berdaulat, Allah itu sovereign, maka Allah itu sanggup, Allah itu memiliki apa yang disebut uh, omnipotent, kemahakuasaannya, itu memberi manusia free will yang real, yang nyata. Jadi diibaratkan minggu lalu bahwa kedaulatan Allah itu seperti lautan yang sangat-sangat luas. Sedangkan kita manusia itu seperti ikan yang berenang di dalam lautan tersebut. Nah, ikan tidak pernah bisa menguasai lautan. Tetapi lautan memberikan kebebasan kepada ikan untuk berenang kemana saja dia mau. Untuk makan apa saja yang ada di dalam lautan itu. Untuk melakukan apa saja di dalam lautan yang besar itu. Jadi, jadi ikan itu menggunakan dia mau, dia kemampuan, dan dia punya desire dan sebagainya, membentuk suatu manifestasi yang disebut free will. Jadi Tuhan Allah dengan kedaulatannya itu karena dia berdaulat secara penuh, maka Tuhan Allah dapat memberikan free will itu kepada manusia. Jadi misteri ini tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh logika teologi manusia. Tetapi keduanya berjalan seiring. Allah tetap berkuasa dan berdaulat, dan manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi perhatikan pada saat ikan-ikan itu berenang di dalam lautan yang sangat luas, mereka itu memiliki free will se-free-freenya, sebebas-bebasnya di dalam lautan tersebut. Tetapi tetap manusia yang diberikan free will itu sebagai means of grace, alat anugerah sebetulnya. Manusia itu juga harus memberi pertanggungjawaban kepada sang pemberi free will itu sendiri. Oleh sebab itu ulangan pasal 30 ayat 19 sangat jelas mengatakan hal itu. Jadi saudara-saudara bahwa Allah itu tetap berkuasa dan manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya.
Oleh sebab itu, dalam hal ini kita tidak boleh sampai jatuh pada dua ekstrim yang disebut, oh kalau begitu kan dengan cara, sorry, berpikir gitu kita masuk di dalam fatalisme, takdir. Apa bedanya takdir dengan kehendak Allah atau kedaulatan Allah? Kalau takdir itu tidak ada anugerah di dalamnya. Tapi kalau kehendak Allah, kedaulatan Allah, ada grace, ada anugerah di dalamnya. Oleh sebab itu kita tidak boleh masuk di dalam dua ekstrim. Yang pertama adalah fatalisme, yaitu semua sudah ditentukan, jadi tidak usah berupaya ini dan itu. Atau dalam sisi ekstrim yang kedua, humanisme. Semua bergantung kepada saya, pada manusia. Sebaliknya kita hidup dengan rendah hati, berjuang taat sambil percaya Allah memegang kontrol. Ya, everything under the control of the Lord secara kedaulatannya. Nah, oleh karena kita memiliki free will, dan yang kedua, oleh karena kita harus mempertanggungjawabkan di dalam penggunaan free will tersebut, yang notabene-nya free will itu adalah the means of grace, alat anugerah yang diberikan oleh Allah. Di dalam bertanggung jawab itu, Allah membiarkan manusia mempergunakan free will-nya itu sebebas-bebasnya sementara dia masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi semua di dalam penggunaan free will itu, semua manusia memiliki free will yang sama. Yang sama itu bukan berarti jumlah yang sama, kualitas yang sama, dan sebagainya. Yang sama itu artinya setiap manusia diberikan means of grace, alat anugerah yang disebut free will tersebut. Nah, oleh karena semua manusia diberikan free will dan semua manusia itu harus bertanggung jawab, maka semua perbuatan manusia itu ditulis, dicatat secara detail di dalam kitab perbuatan. Nah, di dalam kitab perbuatan itu tidak ada satu manusia pun, believers or unbelievers, orang yang lahir baru ataupun orang yang tidak lahir baru. Semua yang memiliki free will itu memiliki tanggung jawab secara radikal dan mutlak di hadapan Allah. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun di sepanjang sejarah dan abad, termasuk nabi-nabi, rasul-rasul, dan semua orang, termasuk juga nabi-nabi besar yang tidak mengalami kematian, yaitu Elia, Musa juga. Semua perbuatan mereka tercatat di dalam kitab perbuatan. Jadi semua perbuatan manusia itu perbuatannya dicatat. Tidak ada terkecuali di dalam hal ini. Tetapi ada manusia-manusia yang namanya ditulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan inilah yang disebut anugerah. Tidak semua manusia yang perbuatannya ditulis di dalam kitab perbuatan itu ditimbang-timbang perbuatannya,
dipikirkan, di reconsideration perbuatannya layak atau tidak layak untuk namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Bukan itu. Kitab kehidupan itu dicatat. Tidak ada kait mengait dengan segala perbuatan yang tercatat di dalam kitab perbuatan. Dua kitab ini terpisah secara radikal. Tidak ada satu jembatan apapun, baik moral ataupun agama, ataupun perbuatan yang bernilai bagus, excellent, itu bisa menjembatani orang-orang yang perbuatannya tercatat di dalam kitab perbuatan itu untuk bisa keluar dengan sendirinya berdasarkan perbuatan mereka agar namanya ada di dalam kitab kehidupan. Karena nama yang ada di dalam kehidupan itu ditulis, bukan diputuskan berdasarkan perbuatan, tetapi ditulis. Yang menulis itu adalah anak domba Allah. Sejak kapan ditulis kitab kehidupan itu? Sejak dunia belum diciptakan. Artinya ialah yang disebut before the foundation of the world sudah saya uraikan berkali-kali, bukan oleh karena siapa-siapa dan apa-apa, di mana, bukan karena waktu, tetapi berdasarkan eksistensi, keberadaan. Jadi sebelum dunia itu ada, maka keberadaan siapa yang telah ada sebelum dunia dijadikan itu, yaitu Allah Tritunggal sendiri. Dengan kata lain, kitab kehidupan itu ditulis hanya oleh Tuhan Allah sendiri melalui Kristus Yesus sebagai the Redeemer dan the Reconciliator. Nah, ada istilah reconciliation. Di dalam kitab perbuatan, semua perbuatan itu tertulis, dicatat. Maka atas dasar perbuatan dan sifat perbuatan itu sendiri, Roma 3 ayat 23, semuanya itu dikerjakan oleh free will itu pada saat manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dengan kata lain, atas dasar apa orang-orang tertentu itu namanya dimasukkan ke dalam kitab kehidupan? Atas dasar rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa? Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kristus Yesus sendiri. Dan hasil daripada rekonsiliasi itu adalah diberikan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai engkau adalah milikku, you are mine, and I am yours. Itu ulangan daripada minggu lalu. Jelas sampai di sini? Jadi mengenai kontradiksi teologis, paradok teologi ya, antara kedaulatan Allah dengan free will terjawab di sini. Jadi orang yang mengagung-agungkan free will, sekarang orang-orang yang ikut Babes tadi di Maranatha bisa memberikan khotbah tentang free will dan kedaulatan Allah. Ya, Buku ini perbuatan itu ada ditulis di mana, Pak? perbuatan Bukunya. Kan ada buku kehidupan. di dalam kitab perbuatan. Ada dua kitab paling sedikit, yaitu kitab kehidupan dan kitab-kitab perbuatan. Coba dicek di kitab Wahyu kalau Hmm. saudara memiliki kesempatan. Nah, jadi berbahagialah orang yang punya free will karena perbuatannya dicatat di dalam kitab perbuatan.
Nah, yang berpengaruh sekarang, apa manfaat pencatatan perbuatan itu bagi orang yang namanya ditulis di dalam kitab kehidupan? Minggu lalu dijawab oleh Andre, mempengaruhi rewards, mempengaruhi kota. Dari apa yang dilakukan oleh Musa, Elia, Paulus, itu jauh berbeda dengan apa yang kita berbuat. Gitu ya. Tetapi di antara kita belum tentu saya sebagai rohaniwan memiliki reward yang lebih daripada saudara-saudara. Nah, reward itu betul berdasarkan tanggung jawab atas segala perbuatan kita di dalam konteks bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Oke. Nah, hal ini sangat penting, saudara-saudara, dan puji syukur kita bisa membahas, menjelaskan hal ini secara sederhana tetapi sangat fundamental. Dan saya sangat-sangat bersyukur saudara-saudara menerima pengajaran yang sangat penting ini. Karena free will dan kedaulatan Allah itu menimbulkan kontradiksi dan polemik yang sangat-sangat besar, tetapi yang mengadakan polemik satu dengan yang lain itu sesungguhnya tidak mengerti sama sekali tentang apa itu free will. Karena kenapa? Banyak orang lupa bahwa free will dan kedaulatan Allah bersangkutan secara tidak terpisahkan dengan perkara eskatologi, yaitu di depan tahta putih. Nah, di depan tata putih yang dibuka itu adalah dua kitab. Kitab perbuatan dan kitab kehidupan. Jadi, nah ini merupakan satu penghiburan yang luar biasa buat kita, saudara-saudara. Jadi atas dasar kitab perbuatan itulah penghakiman tata putih itu digelar. Orang Yahudi yang menolak Kristus tapi mengagulkan Taurat, mereka akan dihakimi perbuatan mereka berdasarkan hukum Taurat. Semua perbuatan manusia yang berdasarkan free will-nya itu akan dihakimi, ditimbang, cupak dua cupak berdasarkan mereka punya belief, kepercayaan, dan keyakinan mereka masing-masing. Nah, dari situ didapati saudara-saudara, walaupun manusia itu memiliki agama dan kepercayaan sebagai pedoman ke, ke keunggulan atau superioritas daripada perbuatan mereka, tetapi di hadapan tata putih itu tampak sangat jelas bahwa apa yang dituntut oleh kepercayaan dan agama-agama itu tidak bisa dipenuhi oleh satupun manusia di muka bumi. Sebab mengapa unsur yang terpenting di dalam pemenuhan seluruh tuntutan agama dan kepercayaan itu telah hilang. Apa itu? Yaitu kemuliaan Allah. Sehingga dasar perbuatan mereka itu mission, satu hal yang memurnikan, yang menguduskan, yang memisahkan, yaitu the glory of the Lord. Oke, okay? Kalau sudah begitu, kita lanjut kalau begitu. Jadi saya anggap bahwa saudara-saudara mengerti kontradiksi atau paradoks antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas.
yang berikutnya dari bagian paradok teologi, yaitu doa dan kedaulatan Allah. Yang menjadi paradok di sini ialah kalau Allah sudah tahu segalanya, untuk apa kita berdoa? Bukankah doa menjadi sia-sia jika segala sesuatu sudah ditetapkan? Mari kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya itu diambil dari perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu berkata, Bapamu tahu, Matius pasal 6 ayat 8 ya. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tapi Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dua hal ini menjadi paradok secara teologi ya. Nah, coba saudara-saudara perhatikan dari penjelasan teologi soal paradoksal ini. Doa itu bukan memberi informasi kepada Allah. Ya, doa itu tidak memberi informasi kepada Allah. Yang kedua, doa itu tidak menambah keterangan apapun kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengatakan kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Karena bertele-tele itu mencoba untuk memberikan additional information di dalam doa. Jadi diulang-ulang terus. Dengan demikian maka doa itu tidak memiliki roh di dalamnya. There is no spirit in the prayer. Maka doa itu hanya sebagai satu dinamika religius saja. Jadi doa bukan memberi informasi atau menambah informasi kepada Allah. Melainkan doa itu membentuk kita sendiri. Allah memakai doa sebagai satu sarana untuk menggenapi rencananya. Dengan doa kita dilibatkan dalam karya Allah. Jadi doa bukan memaksa Allah mengikuti kehendak kita, tetapi doa itu membawa kita masuk ke dalam kehendak Allah. Pada saat Tuhan Yesus berdoa di dalam Getsemani, apa yang didoakan oleh Kristus Yesus itu masuk di dalam rencana Allah Tritunggal secara frontal, radikal, dan penuh, yaitu the cross. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa, dia itu masuk ke dalam kehendak Allah Tritunggal. Demikian juga pada saat kita berdoa, kita masuk ke dalam kehendak Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, ada satu perkataan di dalam bahasa Ibrani yang ditulis di dalam Nehemia pasal 2 ayat 3 atau ayat 2 atau ayat 4 yang disebut tefilah. Jadi pada saat Nehemia itu masuk di hadapan Raja Artasastra, Nehemia itu memperlihatkan bahasa Ibrani-nya itu panim, wajah. Jadi memperlihatkan panim, wajah. Wajahnya muram. Sehingga Raja Artasastra itu curiga. Karena kalau seorang juru minuman itu datang menghadap raja dengan wajah atau panim seperti itu. Nah, panim itu memiliki arti yang berbeda dengan bahasa secara umum. Nah, ini kehebatan bahasa Ibrani itu begitu. Panim itu adalah the language of inner.
eksisten, bahasa dari keberadaan kita yang terdalam. Itu orang Ibrani itu kalau menyebut panim bukan hanya sekedar wajah, tetapi merupakan bahasa yang menceritakan eksistensi kita yang terdalam. Oleh sebab itu ada perubahan sedikit di dalam hati, di dalam kita punya inner being, keberadaan kita yang terdalam. Itu tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah panim, aura daripada wajah ini mengalami perubahan. Pada saat Raja Artasastra melihat panim aura yang berubah ini, saudara-saudara, maka dia tahu engkau tidak sakit secara roh fisik, tapi engkau mengalami kesedihan yang mendalam di dalam hatimu. Nah ini, kalau Nehemia tidak bisa menjawab pertanyaan raja, maka kecurigaan raja itu semakin besar. Karena orang yang menghadap raja dengan panim seperti itu, satu, dituduh ada rencana makar. Yang kedua, dia menaruh racun di dalam minuman tersebut. Yang ketiga, dia tidak suka menghadap raja. Yang keempat, dia itu tidak enjoy tentang pekerjaannya. Nah, pada saat raja bertanya begitu, Nehemia sangat ketakutan. Maka ayat 4 itu ditulis sebelum menjawab. Nehemia melakukan tefilah. Tefilah ini artinya dia perlahan-lahan memasuki kehendak Allah melalui doa. Nah, ada tiga hal yang membedakan tentang bahasa Ibrani ini dengan yang lain. Yang pertama adalah tefillah, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah ora et labora, bahasa Latin yang dipopulerkan oleh Santo Benedict pada abad ke-6. Kalau ora et labora itu merupakan satu proses berdoa dan bekerja terus-menerus. Artinya dia itu melakukan cara untuk masuk di dalam kehendak Allah sambil dia bekerja terus-menerus. Jadi berdoa, bekerja, terus berdoa, bekerja. Yang ketiga, ada satu istilah yang disebut tawakul. Tawakul ini dari bahasa Arab yang secara majemuk itu ditulis tawakal. Kalau tawakal ini adalah bekerja dengan giat terus, kalau sudah mentok tidak bisa berbuat apa-apa, baru dia melakukan submission, penyerahan kepada kehendak Allah. Nah, sedangkan ora et labora itu prosesnya berjalan bersama-sama, yaitu mengutamakan apa itu mengutamakan bekerja dan juga berdoa. Jadi upaya dan berdoa dilakukan bersama-sama. Tetapi tefillah itu memiliki hal yang berbeda. Tefillah itu artinya membuka perkara yang besar dengan mendahulukan kehendak Allah. Jadi dari doa masuk kepada relinquishing. Relinquishing itu artinya penyerahan total ke dalam the sovereignty of God. Jadi berdasarkan tefilah ini, kalau orang bahasa Ibrani itu begitu mendengar tefilah, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Pada saat seseorang itu berdoa, yang disebut tefilah itu, dia menggugurkan seluruh kehendak, desire, kesemuanya digugurkan. Dan dia akan mengatakan, Tuhan,
biarlah aku memasuki rencanamu dan rencanaku tidak aku pikirkan lagi. Aku memasuki rencana dan rancanganmu secara penuh. Ini disebut relinquishment. Nah, ini perbedaan. Nah, acap kali orang Kristen itu berdoa, tetapi dengan konsep Islam yang disebut tawakul. Berupaya terus sampai mentok baru berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada paradok secara teologi antara kedaulatan Allah dengan doa. Jadi acap kali orang Kristen berdoa tetapi dengan konsep teologi Islam, yaitu tawakul atau tawakal. Ada juga orang Kristen yang berdoa tetapi jiwa teologi doanya itu seperti orang Roma Katolik, yaitu ora et labora. Padahal ajaran Alkitab tidak mengajarkan begitu. Mengerti akan hal ini. Jadi, di dalam teologi doa orang percaya, orang yang lahir baru, itu disebutkan dengan satu kata yang tepat dalam bahasa Inggris itu adalah relinquishment. Penyerahan, penerimaan secara total kedaulatan Allah. Jadi Nehemia sebelum menjawab perkataan dari Raja Artasastra, dia itu berbicara dengan Allah. Dia memasuki kehendak Allah. Ini disebut tefilah. Jadi artinya apa kalau begitu saudara-saudara? Ketika doa kita belum dijawab, jangan putus asa. Karena doa adalah relasi. The way we are entering the presence of God with His total sovereignty. Jadi bukan sekedar permintaan. Jadi Allah ingin kita lebih mengenal Dia. Bukan hanya menerima jawaban. Tetapi bagaimana kita entering, masuk ke dalam hadiratnya. Ya, sampai di sini mengerti? Karena kita memasuki teologi doa Alkitab yang berbeda dengan doa dari keyakinan atau kepercayaan lain. Ada pertanyaan? Saudara tidak sadar kan sampai hari ini kita berdoa, banyak orang Kristen berdoa itu tetapi dengan konsep teologi Islam. Tawakul, mengedepankan upaya terus. Aku kan harus bekerja terus, berusaha terus sampai mentok. Kemudian nyanyi, aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat, aku berserah. Itu doa orang Islam. Tawakul. Pak. Jadi lagu itu yang doa dapat mengubah segala sesuatu? Enggak dong, karena eh, doa hanya membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Jadi
nggak mengubah segala sesuatu. Rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Gitu. Pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang disebut tefilah itu, seperti gambarannya di dalam Wahyu pasal 4, yaitu membawa apa itu the grill itu apa, membawa piala, terus naik perlahan-lahan menuju kepada altar di mana anak domba Allah ada di situ. Nah, pada saat kita membawa piala atau the grill itu berisi doa orang-orang benar. Nah, pada saat kita masuk ke hadirat anak domba Allah, pada saat kita memasuki the entrance of the sovereignty of God, kita membawa bejana doa kita ini. Nah, bejana doa kita ini dileburkan di dalam rencana dan rancangan Allah. Sehingga rencana dan rancangan kita ini, termasuk kita punya petisi, termasuk kita punya permintaan doa itu, disucikan oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga lahirlah perkataan dari dari Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Nah, doa kita itu tidak sia-sia. Doa kita itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Yang disebut dupa itu adalah satu hal yang membuat rencana Allah itu dimuliakan, ditinggikan, dan dupa itu membubung tinggi untuk apa? Menyatu dengan rencana dan rancangan Allah. Hingga tidak ada kontradiktif di dalamnya. Begitu doa kita ini disucikan, dimurnikan, dan paralel dengan rencana Allah, maka kita mendapat peace of mind. Kita mendapat damai di dalam akal budi kita, dan kita mendapatkan sentosa. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku itu doa. Marilah kepadaku. Itu doa. Dengan membawa apa? Letih lesu. Dengan membawa apa? Beban berat. Dengan membawa apa? Ketindian atau grief di dalam jiwamu. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberi sentosa kepadamu. Peace in our heart. Itu. Itu Cik Foni. Iya, Pak. Jadi oleh sebab itu kalau saudara-saudara berdoa, saudara tidak mengalami peace of mind, tidak ada joy in your heart, bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan apakah aku salah dalam berdoa? Itu Lina muncul akhirnya. Good question, Cik Foni. Karena itu pertanyaan dari banyak orang percaya. Cuman saya wanti-wanti sekali lagi. Kita pada saat berdoa tidak melakukan tawakul atau tawakal. Jadi nanti saudara di rumah baca Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Itu temanya adalah doa yang membuka pintu gerbang raja. Very very interesting kalau saudara mengerti harta karun dari Nehemia 2 1 sampai 10. Saya rindu sekali suatu hari saya bisa menyampaikan pelayanan firman di Maranatha dari kitab Nehemia pasal 2 ini. Didoakan. Belum diundang. Any other question?
bukannya apa? Katanya sibuk, katanya full terus. Iya, Ah, iya. Tapi nanti saya akan menyampaikan firman menjelang baptisan. Kalau ada celah untuk saya. Iya, Pak. Saya tunggu. God will make a way where there seems to be no way. Wah, bagus sekali. God will make a way where there seem to be no way. Dan Moon ya, yang menyanyi. Karena ada di Indonesia, di Surabaya. Nyanyi pakai bahasa Indonesia. Kemarin dan hari ini. Ada pertanyaan, saudara, sebelum kita memasuki masalah yang penting, yaitu masalah kejahatan dan penderitaan. Siap? Kita masuk di dalam masalah kejahatan, the problem of evil, dan the problem of suffering. Ini menjadi kontroversi teologi sepanjang zaman dan abad, selain daripada free will tadi. Nah, ini setara, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaannya klasik saja. Jika Allah itu baik, jika Allah itu baik dan maha kuasa, mengapa ia membiarkan penderitaan dan kejahatan itu terus terjadi bahkan sampai di dalam masa the Great Tribulation, bahkan sampai akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan yang maha sulit dan maha besar, saudara-saudara. Masalahnya ialah ada paradoks yang ditulis dari peristiwa Ayub dan juga itu ya. Kitab Ayub itu menghadirkan orang benar yang menderita. Dan itu disengaja oleh Tuhan Allah melalui percakapan di surga itu. Kemudian Paulus berkata demikian, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan Roma 8 ayat 18. Jadi penderitaan dan problem of evil itu menyeruak sampai masa orang percaya memasuki glorification, kemuliaan, atau apa itu yang disebut culmination, masa culmination. Penjelasan teologianya demikian, saudara-saudara. Kejahatan adalah akibat dari dosa manusia. Jadi selama manusia itu eksis di bumi, maka ada urgensi hubungan antara alam semesta dengan manusia yang satu dan manusia yang lain terintegrasi di dalam satu sistem kehidupan di bumi. Nah, hubungan antara manusia dengan alam semesta dan manusia dengan manusia yang lain itu kesemuanya terkontaminasi oleh dosa. Maka kita kembali kepada Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu maut. Untuk menuju kepada maut itu harus ada faktor yang menyeret manusia kepada maut.
Jadi ada complement yang tidak terhindarkan, ada inseparable complement between the life of humanity dengan the universe, dan antar manusia dengan universe, dan antar manusia-manusia yang lain. Nanti belum saya jelaskan tentang integrasi dengan sebuah sistem. Nah, oleh sebab itu, dikatakan oleh firman Allah di dalam Kejadian itu, bumi terkutuk, bahwa engkau harus bekerja keras, dan engkau akan berhadapan dengan semak, berduri, dan sebagainya. Engkau akan berkeringat untuk melanjutkan kehidupan, dan wanita akan melahirkan dengan penderitaan semakin hebat. Nah, peristiwa-peristiwa ini yang disebut salah satunya adalah wanita melahirkan itu, melahirkan semakin hebat penderitaannya itu oleh karena kelahiran manusia dari Adam dan Hawa itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang kualitasnya semakin mengerikan. Jadi akan muncul manusia-manusia dengan kualitas kejahatan yang bukan main. Dan sebagai contoh secara instan, adanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kain yang disebut sebagai mens. Apa itu mens drena? Pembunuhan yang sudah direncanakan di dalam akal budi itu. Kekejaman yang bukan main. Hukumannya adalah hukuman mati karena pembunuhan masuk kelas yang pertama. Nah, dari situ saudara-saudara, maka bumi menghasilkan kesulitan, bumi menghasilkan penderitaan bagi manusia, manusia dia juga terus mencetak kejahatan-kejahatan, dan dosa itu beranak pinak terus-menerus. Karena upah dosa adalah maut, sampai firman Allah mengatakan as to as, dust to dust. Sampai debu kembali kepada debu. Artinya death. Death ini menggunakan bahasa Ibrani yang disebut Mafet. Mafet ini adalah horor. Mafet itu adalah deep suffering. Mafet itu adalah lost everything. Mafet itu adalah berhenti segala kehidupan. Itu disebut Mafet. Di dalam film-film Hollywood, kemunculan daripada antikristus dan kemudian diikuti dengan munculnya si iblis itu sendiri, itu membawa yang disebut mafet. Istilah mafet itu bukan sekedar mati, kematian dalam bahasa Ibrani, tapi mafet itu sesuatu yang horrible, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membawa penderitaan sangat-sangat dalam. Dan mafet itu merupakan kejahatan di atas segala mother of evil. Itu adalah mafet. Jadi sekarang kita mengerti semua penderitaan, semua evil itu berkaitan langsung dengan satu bahasa dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, mafet. Nah, Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan dan kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Allah itu tidak tinggal diam. Ia memakai penderitaan untuk mendidik, memurnikan, dan mendewasakan iman kita seperti tertulis di dalam 1 Petrus. Seperti emas di dalam tungku api.
Nah, nah lihatnya. Nah, itu kebaikan Tuhan. Jadi puncaknya Allah sendiri masuk ke dalam puncaknya. Ini penting ya. Jadi puncaknya Allah sendiri berinkarnasi mengalami the sting of Mafet. Dan puncaknya of Mafet itu the cross. Nah, tetapi kita melihat tidak dibandingkan, yaitu Allah melakukan substitutionary ransom, korban yang menggantikan. Jadi kebaikan Allah itu terakumulasi secara radikal di dalam kematian dan kebaikan Kristus. Kematian Kristus menyediakan jalan keluar bagi the problem of suffering dan memberikan jalan keluar juga dari the problem of evil. Dari kebangkitan itu, hai maut, di manakah sengatmu? Sekali lagi berurusan dengan Mafet. Jadi istilah Mafet di dalam bahasa Ibrani itu memiliki pengertian yang sangat frontal, radikal. Tetapi itu dihadapi oleh Kristus sebagai the Redeemer. Sehingga the problem of evil, the problem of suffering diselesaikan di dalam kebaikan dan kemahakuasaan Allah melalui atonement, pendamaian dan penebusan. Teristimewa penebusan yaitu redemption. Nah, jadi kita ketika kita menderita, kita boleh meratap seperti Ayub, tetapi juga berpegang pada pengharapan Allah sanggup mengubah penderitaan itu menjadi kemuliaan. Ada satu sisi gelap yang acap kali membuat orang salah mengerti, yaitu the concept of God's permission, yaitu konsep Allah mengizinkan. Yang artinya ialah di bawah dia punya kontrol yang berdaulat itu, Allah mengizinkan orang yang dikasihinya itu mencicipi penderitaan dan Mafet seperti yang dialami oleh Elia dan Musa. Kalau kita punya interpretasi dari dua saksi itu betul, karena kitab tidak mengatakan secara jelas. Tetapi dua saksi itu yang ciri-cirinya seperti Elia dan Musa itu, di mana kedua orang itu tidak didapati mati. Oleh sebab itu Allah memberikan permission, God permission, berdasarkan dia punya kedaulatan dan kasih karunia, supaya kedua saksi itu taste the suffering and Mafet. Any question? Kalau pertanyaan itu apa namanya? Kenapa Tuhan tidak langsung bunuh saja para setan dan iblis dan itu apa namanya menghapus dosa-dosa gitu. Jadi kita nggak perlu suffering. Nggak perlu itu ada macam-macam.
setan gitu. Nah. Ya, itu pikiran manusia cari enak cewek. Iya kan? Jawabannya gitu, itu pikiran manusia mencari enak cewek. Artinya adalah merendahkan istilah konsekuensi dosa. Istilah yang dipakai secara khusus oleh Tuhan. Mafet. Mafet itu horrible. Mafet itu sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang membuat kita ketakutan. Bukan hanya sekitar dead, tetapi mafet. Tidak ada bahasa lain yang bisa menandingi pengertian mafet ini. Jadi manusia oleh karena dosa harus merasakan itu. Termasuk orang-orang yang tidak mengalami kematian pada saat mereka menjalankan tugas amanat Tuhan Allah, yaitu Elia, Musa, dan satu lagi, siapa itu? Siapa itu di perjanjian lama itu? Henok. Henok. Mereka akan mengalami, merasakan itu. Bahkan Paulus sendiri orang yang sangat setia. Tuhan Yesus terang-terang mengatakan, aku sendiri yang akan menunjukkan kepada dia the taste of Mafet oleh karena namaku. Oh ya, sama lagi tentang Paulus. Kan tadi Pak Eme bilang bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, tapi Paulus kenapa dia bilang bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan Taurat? Dia Itu, melakukan dia melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat hmm, sesempurna-sempurnanya, selengkap-lengkapnya. Tetapi kenyataannya semakin ditulis di bagian lain, semakin aku ingin hmm, menjalankan kehidupan Taurat, semakin dosa itu yang kulakukan. Bukannya yang baik yang kulakukan, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Itu Paulus ngomong gitu kan? ya, Bukannya yang baik yang kulakukan, tetapi yang jahat. Itu apa? Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan mafet dengan agama. Yang paling tidak ditakuti oleh mafet itu adalah agama. Semakin orang beragama, semakin mafet itu berkuasa. Tahu ya mafet ya? Sudah saya jelaskan tadi. Yang ditakuti oleh mafet itu adalah the blood of Christ. Penting, 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 penting. nah ya, Tadi, oke, ah, enggak itu ngomong apa? pertanyaan lagi itu. Sekarang kan, ya itu, kenapa kok ada penderitaan dan kejahatan begitu? Karena, anu ya, apa? Karena apa? Karena manusia harus mengalami keadilan Allah tadi ya, mafet tadi ya. Maksudnya Karena, gitu ya. ya, karena upah Ah, dosa adalah mafet. ah, Jadi selama ada dosa, disitulah mafet berkuasa. ya. Jadi kan kayak peperangan antara Tuhan dan setan, boleh dikatakan begitu? Ya, Kenapa? boleh juga. Oh, sampai Tapi nanti akhir itu tapi ya. yang Ah, disebut peperangan itu sebetulnya bukan perang ya, karena siapakah yang bisa perang melawan Tuhan Allah? Mhm. Yang diperangi oleh Tuhan itu adalah penyelesaian the problem of mafet, the sting of death dalam diri manusia. Oleh sebab itu pada akhirnya aku akan menciptakan langit dan bumi baru.
Aku memberikan engkau nama yang baru. Kau akan memiliki bapa yang baru. Ada pohon kehidupan di situ. Ada sungai yang mengalir dan ada kota Yerusalem yang baru. Semuanya baru. Yang disebut baru-baru itu adalah suatu kehidupan yang non-mafet. Jadi tinggal tunggu waktunya gitu Pak ya maksudnya ya. Ada Yes, waktunya. Oh, ada waktunya. oke. Sekarang sudah jam 9 lebih. Mhm. Doa penutup siapa? Ko Andi.